Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi di channel YouTube Masjid Murai. Mohon maafkan kawan, kali ini saya tidak membahas tentang murai batu, tapi saya akan membahas tentang koi gitu ya. Karena memang juga ternyata banyak sekali koi ini. Kalau kita misalnya melihara ikan koi dan pada saat kita melihara burung murai batu, karena murai batu ini sangat suka dengan percikan air ya, suara percikan air buat terapi gitulah ya teman-teman ya. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui, saya dulu adalah peternak murai batu, kemudian saya mendalami tentang dunia koi gitu teman-teman ya. Karena dulu saya cuma mempunyai satu kolam saja, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, korelasi antara murai batu dengan ikan koi ini sangat bagus sekali. Jadi kita mengcombine antara murai batu dengan ikan koi, itu kita dapat dua penghasilan. Selain dapat dari hasil breeding murai batu, tapi kita juga bisa dapat penghasilan dari ikan koi. Misalnya teman-teman budidaya, tapi saya di sini lebih fokus kepada pembesaran saja teman-teman ya. Oke teman-teman, keberhasilan saya teman-teman ya, mungkin sukses sih belum begitu sukses juga, tapi keberhasilan saya untuk di dunia koi ini teman-teman itu tidak lepas dari salah satu faktor adalah pakan ya. Pakan yang saya gunakan di sini selama ini adalah pakan Hiroyuki ya. Jadi pakan Hiroyuki ini teman-teman ada 3 warna ya. Kenapa saya menggunakan pakan Hiroyuki? Karena pakan Hiroyuki ini selain dia harganya yang cukup terjangkau ya, harganya dia produk lokalan tapi kualitasnya kalau saya bilang sih nggak kalah-kalah dengan produk impor gitu teman-teman, sangat bagus sekali gitu teman-teman ya. Karena ketika saya datangkan ikan dari Jawa, biasanya kan itu ikannya agak kurus karena puasa teman-teman ya. Di Jawa harus dipuasakan sekitar 1-2 minggu bahkan lebih gitu ya. Kemudian sampai di sini juga dipuasakan lagi, saya puasakan untuk karantina. Nah, ikan biasanya cenderung lebih kurus. Tapi ketika udah saya rawat, saya biasakan memberikan pakan 2 kali sehari dengan pemberian pakan Hiroyuki ini. Di sini ikan biasanya paling lama sih 2 minggu itu udah mulai gemuk lagi teman-teman ya. Nah teman-teman, saya menggunakan pakan Hiroyuki ini ada 3 ya. Jadi ada warna merah, kemudian ada warna kuning dan warna biru. Kenapa saya mengcombine semua dari pakan ini? Karena untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Karena di pakan Hiroyuki yang warna kuning ini harganya sedikit lebih murah. Kemudian yang agak mahal sedikit yaitu di Hiroyuki yang warna merah, lebih mahal gitu teman-teman ya. Nah memang kalau yang warna merah ini warnanya akan lebih cepat jreng ya. Ketika kita menggunakan Hiroyuki yang warna merah, warna ikan itu akan lebih cepat ngejrengnya teman-teman, dan bodinya lebih cepat bulky. Kalau misalnya yang kuning ini sih biasanya lebih kita menggunakannya ketika ikan-ikan masih kecil gitu, kita belum fokus kepada warna, lebih fokus kepada pertumbuhan, kita menggunakan yang warna kuning. Kemudian untuk yang warna biru kita menggunakannya untuk biasanya kepada ikan-ikan yang seperti siro, kemudian untuk yang platinum dan sejenisnya gitu ya, untuk menjaga warna putihnya dan bodinya tetap ideal gitu. Nah untuk mendapatkan harga yang sedikit murah dan hasil yang lebih maksimal, saya biasa mengcombine 3 produk ini ya, 3 pakan warna ini saya combine jadi satu, kemudian saya berikan kepada ikan koi saya. Saya pemberian pakannya biasanya sih sehari cukup 2 kali saja teman-teman ya, 2 kali saja. Dan ternyata teman-teman, kenapa saya juga menggunakan salah satu sebab saya menggunakan pakan Hiroyuki ini, selain harganya tadi sedikit agak lebih murah dibandingkan pakan-pakan yang lain gitu ya, dan hasilnya juga cukup bagus sekali gitu ya, pertumbuhan ikan cepat besar, kemudian warna juga lebih bagus, body juga lebih bagus dapatnya gitu ya. Ternyata pakan Hiroyuki ini tidak membuat air menjadi keruh teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di kolam saya di sini, saya jarang sekali yang namanya backwash ya. Paling pembersihan kolam ini saya lakukan sekitar 2-6 bulan sekali, tergantung dari ikan yang masuk dalam kolam ini. Dan ikan juga akan sangat lahap sekali ya, teman-teman bisa lihat, ikan akan sangat lahap sekali makan pakan Hiroyuki ini. Di sana teman-teman lihat, dan airnya tidak ada yang kolam saya alhamdulillah tidak ada yang butek ya. Walaupun chamber saya sebenarnya tidak mumpuni, bisa dibilang belum mumpuni ya, karena standarnya sih biasanya 30%. Di sini nggak sampai 30% gitu ya untuk kolam koi saya ini. Tapi dengan pakan Hiroyuki ini tidak membuat air menjadi keruh, dan ikan kita bisa lihat teman-teman ya, ikannya juga lebih lebih besar-besar gitu ya, aduh kecepat. Nah teman-teman bisa lihat ini di sini juga airnya nggak ada yang keruh, dan ini teman-teman ikan yang saya koleksi. Nah ini pemberian pakannya memang saya berikan sekitar 2, 3 bahkan sampai 4 kali dalam sehari, walaupun nggak terlalu banyak. Dan karena ini ikan koleksian saya nggak ngejual. Ini bodinya lebih besar-besar, lebih bulky teman-teman lihat, bodinya bulat-bulat ya. Warnanya juga alhamdulillah lebih jelek, karena memang ini peliharaan saya yang udah cukup lama. Kalau di sini ini ikan yang saya jual teman-teman ya, ini ikan yang saya jual. Kemudian yang di sana juga ya, ini ikan yang saya jual.
Jadi teman-teman, dulu awalnya nggak banyak ya, kolam saya cuma ada satu, tapi karena peminat koi ternyata juga cukup lumayan banyak di Samarinda, seiring berjalan waktu ya alhamdulillah bisa bertambah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kolam sekarang saya punya teman-teman ya. Dan kesuksesan saya untuk di koi ini didukung juga oleh pakan Hiroyuki. Jadi teman-teman boleh, ketika memelihara ikan koi, teman-teman boleh mencoba pakan Hiroyuki ini karena selain harganya yang cukup terjangkau, bisa dibilang cukup murah, dan bisa mudah dapatkan di mana-mana. Teman-teman bisa beli di marketplace dimanapun itu banyak ya, di toko-toko kios-kios ikan juga banyak yang jual pakan Hiroyuki. Kemudian tadi kualitas air tidak akan berubah ketika teman-teman menggunakan pakan Hiroyuki gitu ya, tidak mempengaruhi airnya, air tidak jadi keruh. Dan terbukti, saya buktikan di sini. Tapi dengan catatan teman-teman, filter juga harus bagus teman-teman ya. Jangan teman-teman kasih pakan Hiroyuki terus nggak ada filternya, nanti komen lah airnya kok jadi butek gitu ya. Jadi filter juga harus ada teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman. Saya mohon like ya. Semoga di konten ini saya bisa menang gitu teman-teman di lomba video review tentang pakan Hiroyuki ini. Saya mohon like-nya sebanyak-banyaknya, kemudian dibantu share sehingga banyak teman-teman yang nonton, kemudian juga bantu komen teman-teman ya. Sekian, salam dari Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.